pemain Oriental Circus Indonesia. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Bantunya Oriental Circus itu. Terus dilaporin, terus saya dijodohin tai gajah. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyudur-nyudur ke alat. Halo semua, hari ini gua mau bahas topik atau kasus nih yang lagi hangat diperbincangkan di sosial media, yaitu kasus adanya dugaan eksploitasi atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia. Gue disclaimer dulu nih ya, hal-hal yang gue mau bahas itu tidak menyudutkan salah satu pihak, jadi karena ini tuh belum tentu benar adanya dan masih harus ditelusuri dan disidangkan di Peradilan Hak Asasi Manusia. Setelah habis disetrumin itu saya kan dipukulin, saya lemas, jatuh, saya minta ampun, gak boleh bersuara, jangan, gue pokoknya kalau kita bersuara mari tambahin lagi, disiksa sama dia. Jadi kronologinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1967 terdapat organisasi sirkus yang bernama Oriental Circus Show, dan pada tahun 1972 organisasi ini ganti nama nih menjadi Oriental Circus Indonesia atau OCI. Nah, belum lama ini nih ex pemain sirkus OCI banyak berdatangan ke podcast-podcast terkenal atau podcast-podcast yang memiliki banyak subscriber. Mereka itu bercerita bahwa pada saat mereka jadi pemain sirkus di OCI, mereka itu banyak mengalami adanya dugaan penyiksaan atau perbudakan atau main sirkus tapi nggak dibayar oleh si OCI ini. Bantunya Oriental Circus itu. Terus dilaporin, terus saya dijodohin tai gajah. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyudur-nyudur ke alat. Gue akan ngambil beberapa cerita dari ex pemain sirkus OCI. Di antaranya adalah Lisa, Butet, dan Vivi. Ketiganya itu sebenarnya ceritanya atau alurnya berbeda-beda, tapi pada intinya mereka mengalami hal yang mirip-mirip atau sama, yaitu mengalami penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik sirkus OCI ini. Jadi kalau Lisa sendiri itu diambil dari keluarganya pada tahun 1976 dan dipaksa latihan sirkus. Saya diambil dari keluarga saya oleh Pak Jansen dan istri. Saya nggak ngerti seperti apa saat itu ada negosiasi seperti apa. Saya dibawa ke naik mobil sama Pak Jansen. Kalau menurut keterangannya si Lisa nih, dulu waktu umur dia 4 tahun, dia tuh dipaksa untuk latihan handstand yang lama sampai mungkin Lisa dan teman-temannya tangannya mungkin agak sedikit miring atau bengkok kali ya, jadi nggak lurus gitu tangannya. Kemudian menurut keterangan dari Lisa nih, waktu dia umur belasan tahun dia mulai nih mengalami kekerasan fisik saat latihan sirkus. Gue sih cukup ngerti ya, kalau sirkus itu kan dia itu akrobat dan butuh skill dan latihan yang cukup disiplin. Nah, kalau si Vivi nih, dia itu baru sadar atau baru ngeh dia punya memori nih, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin diambil dari kecil atau gimana, dia itu punya memori umur 2 tahun dia sudah mulai latihan sirkus di OCI. Menurut keterangan dari Vivi nih, dia juga mengalami penganiayaan, yaitu berupa kekerasan fisik hingga penyetruman pada bagian-bagian yang sensitif. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyudur-nyudur ke alat. Kemudian ada juga Melena Damayanti atau si Butet. Si Butet ini kalau menurut keterangan dari OCI, dia itu diambil dari panti asuhan di daerah Kalijodo. Mereka kan dari tempat penampungan anak, nggak apa-apa ya saya sebutkan ya, di daerah Kalijodo. Kalijodo itu, iya. Itu yang dapat faktanya. Itu. Lalu Butet. Nah, si pihak OCI ini juga memberikan keterangan kalau Butet ini tuh sebenarnya diurus sama pihak OCI. Sebenarnya pihak OCI juga memberi keterangan bahwa bahannya Butet nih, tapi pemain-pemain sirkus yang lain itu anak-anaknya diurus dengan baik oleh pihak mereka. Namun kalau Butet nih, dia juga merasa atau mengalami dugaan penganiayaan
seperti kekerasan fisik juga, dan ada juga dia itu dipaksa untuk memakan kotoran hewan karena mencuri daging empal ketika berusia 10 tahun. Perlu digarisbawahin, si butet ini mencurinya itu karena dia tuh kelaparan. Menurut keterangan dari dia sih, dia itu tidak mendapatkan makanan yang cukup dari pihak Oci. Kita makan nasi bungkus, terus saya tuh ngambil makanannya bos. Itu daging empal. Di situ saya ambil empal itu, terus ketahuan. Dikasih tahu sama pembantu situ, pembantunya orientasi ke situ. Terus dilaporin, terus saya dijodohin tai gajah. Selanjutnya, pada tahun 1997, ex-karyawan Oci ini melaporkan adanya indikasi pelanggaran hak anak seperti hak atas asal-usul, pendidikan, dan perlindungan sosial kepada Komnas Hak Asasi Manusia. Kemudian nih, Komnas HAM itu melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan dari ex-karyawan Oci ini. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, gue bacain ya, surat rekomendasinya Komnas HAM pada tanggal 1 April 1997. Nomor 2, pemantauan dilakukan baik melalui dengar pendapat terhadap pengelola Oci di Cisarua, Bogor, maupun dengan mempertemukan para pengelola Oci dengan para pelapor dan saksi-saksi di kantor Komnas HAM. Nomor 3, atas dasar kajian komprehensif terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari pemantauan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 3A, Komnas HAM sangat menghargai sikap keterbukaan, transparansi, dan kerjasama yang baik dari pengelola Oci terhadap tim pemantau Komnas HAM dan kesanggupannya untuk menerima saran-saran positif dari Komnas HAM. 3B, Komnas HAM bisa memahami budaya yang berlaku di lingkungan sirkus yang sangat mengutamakan rasa kekeluargaan yang erat, rasa penderitaan yang sama, dan disiplin yang keras sebagai prakondisi peningkatan kualitas atlet-atlet sirkus. 3C, Komnas HAM juga bisa memahami sikap pengelola Oci yang mengedepankan keinginan untuk menolong anak-anak terlantar dalam rekrutmen atlet-atlet sirkus. 3D, namun demikian, Komnas HAM mempertimbangkan bahwa alasan-alasan positif di atas tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi sebagai berikut. 3D.1, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan, kekeluargaan, dan orang tuanya. 32D, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Poin 3D3, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. 3D4, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, poin keempat, sehubungan dengan fakta-fakta di atas, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 4.1, Oci bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, Komnas HAM, Puskopau, Depikbud, dan Menpora, perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM di atas. 4.2, untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, Oci bekerjasama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan. 4.3, praktek latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan, baik mental maupun fisik. 4.4, pelbagai sengketa yang masih ada antara Oci dengan anak-anak atlet sirkus, ex-atlet sirkus, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Poin 5, sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, maka sudah waktunya kita meningkatkan perhatian terhadap nasib anak-anak. Kasus Oci hendaknya menjadi pelajaran yang berharga dan membuka mata kita tentang berbagai pelanggaran terhadap anak. Melalui pernyataan ini, Komnas menghimbau dan mengajak seluruh golongan dalam masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib anak-anak dan mengusahakan agar anak-anak dapat hidup dalam suasana yang menyenangkan untuk pertumbuhan hidup mereka. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak sesuai dengan standar Konvensi Hak-Hak Anak hendaknya diketahui dengan luas, sehingga pelanggaran terhadap anak-anak di waktu mendatang dapat dicegah sedini mungkin. Jakarta, 1 April tahun 1997. Selanjutnya, setelah Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi, pada tanggal 6 Juni ini, tahun 1997, ex pemain Oci ini melaporkan dugaan penganiayaan tersebut kepada kepolisian, yaitu dengan nomor polisi LP-60-5 Romawi 1997 Satgas tertanggal 6 Juni 1997 yang disangkakan adalah pasal 227 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2 tahun kemudian nih, perkara ini sama pihak kepolisian itu dihentikan. Kepolisian ini nerbitin nih, ngeluarin surat nomor Pol G.TAP-140-J-6 Romawi _1999 tanggal 22 Juni tahun 1999. Kasus ini atau LP tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian karena menurut pihak kepolisian mereka itu kekurangan alat bukti. Dan waktu itu Vivi itu dimintain alat bukti berupa visum, tapi Vivi itu nggak melampirkan atau tidak melakukan visum dan tidak juga menyerahkannya ke polisi. Mungkin Vivi nggak ngerti atau tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan gimana sih pelaporan di kepolisian dalam kasus pidana. Karena di kasus pidana itu kan kita juga nggak hanya melapor atau tidak hanya mendalilkan saja, tapi kita juga harus bisa membuktikan dalil kita. Nah, visum itu adalah salah satu bukti yang dibutuhkan oleh kepolisian. Mungkin nih, pada tahun 99 itu, kepolisian itu nggak punya cukup alat bukti, jadi perkaranya dihentikan. Lebih lanjut nih, mungkin karena pada tahun 1997 dan 1999 masalahnya belum selesai, dan kita sudah ada di era yang baru nih, tahun 2025. Era ini sekarang sudah digital, apa-apa viral dan apa-apa gampang dimasuk berita. Mungkin karena hal ini, para ex pemain sirkus Oci mencoba untuk mengangkat kembali kasusnya yang menurut mereka itu belum selesai. Jadi mereka mungkin datang ke podcast-podcast besar untuk menyuarakan keadilan untuk mereka. Kemudian Komisi 3 DPR RI memanggil dan mempertemukan antara pemain sirkus Oci atau ex pemain sirkus Oci dengan pemilik dari sirkus Oci. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Hasil dari pertemuan di Komisi 3 DPR RI, mereka itu dikasih waktu nih 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Gue sih jadi ngerti ya sekarang dari sisi pemain sirkus Oci, dia itu tidak bisa melaporkan pidana nih. Dugaan misalnya penganiayaan, misalnya dia mau lapor sekarang di kepolisian itu udah nggak bisa karena kasusnya itu sudah memiliki masa daluarsa. Masa daluarsa diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, itu masa daluarsanya adalah 12 tahun. Sehingga kasus ini tuh udah nggak bisa diangkat di kepolisian. Jadi menurut gue, tindakan Komisi 3 DPR RI untuk mempertemukan nih dan untuk memediasi antara si pemilik sirkus Oci dan pemain sirkus Oci agar bisa menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan, menurut gue itu adalah rencana yang cukup bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tanggal 17 April 2025, akhirnya Komnas HAM nih menerbitkan surat, yaitu Surat Keterangan Pers nomor 20-HM-00-4 tentang respon Komnas HAM atas kasus Oriental Circus Indonesia atau OCI. Kalian bisa baca di sini nih. Yang menarik dari surat ini nih, disampaikan bahwa pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari kantor hukum yang menyampaikan permasalahan kasus Oci belum terselesaikan karena belum adanya upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar 3,1 miliar yang ditujukan kepada Oci. Jadi mungkin atas usulan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin untuk mendiskusikan antara adanya tuntutan ganti rugi dari ex pemain sirkus Oci kepada pemilik sirkus Oci, dan apakah pemilik sirkus Oci ini bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada ex pemain sirkus Oci. Apabila nih hal-hal yang dibahas atau dimediasikan itu menemukan jalan buntu, gue lebih punya saran untuk membawa perkara ini ke peradilan HAM. Bisa atau enggak? Karena daluarsa jawabannya bisa. Untuk pelanggaran HAM berat, sebenarnya nggak ada masa daluarsanya. Hal ini berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang gue kutip sebagai berikut. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Artinya, kalau mengacu kepada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebenarnya ini tuh bisa, atau kasus ini tuh bisa dibawa ke peradilan HAM. Dan menurut gue sih, kalau ini setelah 7 hari nih mereka masih deadlock, ada baiknya perkara ini dibawa ke peradilan HAM aja biar majelis hakim nih yang memutuskan terkait dengan kasus ini. Jadi antara pemain sirkus Oci atau pemilik dari sirkus Oci, benar atau salahnya itu dapat diadili di peradilan HAM.
Caranya merujuk ke pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia yang gue kutip sebagai berikut. Ayat 1, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Ayat 2, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Ayat 3, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum dengan ketentuan harus ada usulan dari DPR RI dan kepres dari Bapak Prabowo. Dengan demikian, kasus ini sebenarnya masih bisa dibawa ke peradilan HAM dengan catatan apabila kasus ini dianggap pelanggaran HAM berat. Kalau kasus ini dianggap pelanggaran HAM berat, maka kasus ini masih bisa diadili di peradilan HAM. Apabila kasus ini tidak dianggap pelanggaran HAM berat, maka kasus ini sudah dianggap lewat tenggat waktunya atau sudah kadaluarsa. Gua secara pribadi dan personal berharap kasus ini dapat diselesaikan seadil-adilnya, mengingat kasus ini adalah kasus pelanggaran atau dugaan atas pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kalian suka dengan video gua, please comment, like, and subscribe. See you on the next video.